Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya Bu Umah absen dulu ya. Mas Mahroj, Hadir, Bu. Mbak Kastina. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya anak-anak ya. Hadir, Bu. Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu menunjuk salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silahkan Mbak Tri Mulatsih bisa untuk memimpin doanya. Mbak Tri Mulatsih. Iya, ya Bu. Silahkan dipimpin doanya terlebih dahulu. Ya, mari teman-teman kita berdoa dulu sebelum belajar agar belajar kita diridhoi oleh Allah. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Wabil Islami dina wa bi wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi Rabbi zidni zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Mbak Tri Mulatsih sudah memimpin doa untuk mengawali belajar. Sebelum kita masuk pada materi pada pagi hari ini, sebelumnya Bu Umah mau tanya dulu nih sama kalian semuanya. Masih ingatkah kalian sama materi yang kemarin yang Bu Umah jelaskan? Coba Mas Mahroj, materi kemarin yang kita bahas apa Mas Mahroj? Materi kemarin tentang ibadah dan karakteristiknya. Oke, tepat sekali. Selanjutnya, pengertian dari ibadah kemarin apa nggih? Coba Mbak Tri Mulatsih bisa menjelaskan pengertian dari ibadah? Iya, ibadah itu adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridhonya Allah dan mendambakan pahala darinya. Oke, selanjutnya ibadah itu kemarin dibagi menjadi dua ya anak-anak ya. Yang pertama adalah ibadah mahdhoh dan yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhoh. Sekarang Bu Umar tanya pada Mbak Sayyidah, ibadah mahdhoh itu apa ya pengertiannya? Ibadah yang khusus berbentuk praktek atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah melalui cara yang telah ditentukan dan diatur oleh atau dicontohkan oleh Rasulullah. Oke, kita aplaus dulu untuk teman-teman kita yang sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Oke, Bu Umar lanjutkan untuk selanjutnya karena kita di sini akan membahas tentang materi pemulasaraan jenazah. Bu Umar mau tanya dulu pada kalian semuanya. Apakah di antara kalian sudah ada yang pernah mengikuti praktek pemulasaraan jenazah? Bisa tunjuk jari yang sudah? Oh enggak, Pak Nur Hamid, Mas Nur Hamid sudah pernah? Sudah, Bu. Oh iya, kapan kira-kira Pak Nur Hamid, Mas Nur Hamid? Nggak jelas, Bu. Kapan kira-kira pernah melakukan itu, ikut serta? 2 bulan kemarin, Bu, Oh iya, di mana? di tempat saya. Oh ya, alhamdulillah salah satu dari teman kita ada yang pernah mengikuti praktek pemulasaraan jenazah. Jadi nanti bisa berbagi ilmu ya, Mas Nur Hamid ya, pada teman-temannya ya, ketika Siap, Bu. suruh praktek. Oke. Sebelumnya karena ini jamnya sudah jam pagi menginjak siang, pasti banyak yang letih, banyak yang ngantuk. Untuk refleksi diri biar tidak pada ngantuk, ikuti instruksi dari Bu Umah ya. Bu Umah akan memberikan refleksi dengan tepuk saya, bisa mengikuti. Contohnya seperti ini. Tepuk saya, sa 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 sa, ya 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 ya, saya, sarang hiu. Kayak gitu bisa mengikuti ya anak-anak ya. Iya, Bu. Oke, ayo kita mulai bersama. 1, 2, 3.
Tepuk saya. Sa. Ya. Saya. Sarang hiu. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, selanjutnya karena di sini kita akan membahas tentang materi pemulasaraan jenazah. Terlebih dahulu Ibu Umah mau menampilkan menyampaikan tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Sudah bisa dilihat semuanya anak-anak? Sudah bisa dilihat semuanya? Belum, Bu. Belum? Oh ya, sebentar. Sebentar ya. Oke, sudah tampak semuanya? Sudah, Bu. Ampun, Oke. sudah, Bu. Oke. Kompetensi dasar pada materi kita tentang pemulasaraan jenazah yang pertama adalah menerapkan ketentuan syariat Islam dalam penyelenggaraan jenazah. Yang kedua yaitu memahami pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah. Dan yang ketiga yaitu memperagakan tata cara penyelenggaraan jenazah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu setelah mempelajari kegiatan nanti diharapkan kalian semua dapat menerapkan ketentuan syariat Islam dalam penyelenggaraan jenazah dengan tepat, dan yang kedua menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah dengan tepat, dan yang ketiga yaitu memperagakan tata cara penyelenggaraan jenazah dengan tepat, seperti itu. Nah, untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang perawatan jenazah. Ada beberapa 4 aspek yang harus kita lalui dalam perawatan jenazah. Yang pertama yaitu tata cara memandikan jenazah, dan yang kedua tata cara mengkafani jenazah, yang ketiga yaitu tata cara mensolatkan jenazah, dan yang terakhir adalah tata cara menguburkan jenazah. Oke, memandikan jenazah. Syarat wajib memandikan jenazah yaitu yang pertama, jenazah atau mayat itu adalah harus orang Islam, bukan orang kafir. Dan yang kedua, didapati tubuhnya sekalipun hanya sebagian. Jadi, misalkan tubuhnya itu, misalkan kejadian kecelakaan, kemudian ada salah satu tubuh yang masih bisa ditemukan untuk dimandikan, maka itu juga harus dimandikan. Yang ketiga yaitu jenazah tersebut bukan mati syahid. Untuk selanjutnya yang berhak memandikan jenazah adalah 1. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, perempuan dimandikan oleh perempuan, dan orang lain jenis yang boleh memandikan adalah muhrim, suami, dan istri. Yang selanjutnya, yang lebih utama memandikan adalah keluarga dekat. Kemudian, orang yang memandikan jenazah apabila mendapati cacat tubuh jenazah maka tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Dan yang terakhir, apabila tidak mendapatkan orang yang sejenis, muhrim atau suami, maka mayat itu harus ditayamumkan. Selanjutnya, mengkafani jenazah. Syarat mengkafani jenazah yang pertama yaitu kainnya berwarna putih, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Albithu min thiyabikumul bayad, fa innaha khairu thiyabikum, fakaffinu fiha mautakum." Pakailah kamu sekalian dengan kainmu yang putih, karena sesungguhnya sebaik-baik pakaian adalah yang putih. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat, kain kafan itu sekurang-kurangnya adalah 1 lapis. Di sini ada pemetaan untuk jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan. Untuk jenazah laki-laki itu minimal kain kafan yang digunakan itu adalah 3 lapis dengan ketentuan 1 helai kain untuk baju, 1 helai kain untuk sarung, dan 1 helai kain untuk membungkus jasad si jenazah tersebut. Kemudian untuk jenazah perempuan minimal itu 5 helai kain kafan dengan ketentuan yang pertama untuk baju kurung, yang kedua yaitu untuk penutup kepala, dan yang ketiga itu adalah digunakan untuk
baju, dan yang 2 helai terakhir yaitu untuk membungkus seluruh tubuh jenazah. Dan yang kelima, apabila jenazah tersebut sedang melakukan haji atau umroh, maka itu tidak boleh diberikan haruman. Kadang kan kita itu yang mendengar ada berita orang ketika haji atau umroh meninggal dunia. Nah, ketika di sana dikafani itu tidak boleh dikasih harum-haruman. Beda dengan mayat biasa, dengan jenazah biasa. Kalau jenazah biasa itu biasanya dikasih apa? Kapur barus, nggih mboten. Nggih. Yang terakhir yaitu kain kafan hendaknya bersih. Nggih, baik sifat maupun bahannya, dan tidak boleh berlebihan. Seperti itu ya anak-anak ya. Dapat dipahami semuanya? Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Oke, untuk selanjutnya Bu Ma akan membagi 3 kelompok. Nanti tugas dari masing-masing kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yaitu 1 mencermati sebuah video, di mana video itu nanti menyampaikan tentang pemulasaraan jenazah COVID-19 seperti itu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, banyak rumor di luar sana bahwasanya mengkafani jenazah COVID-19 itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, di sini Bu Umah mengasih 1 permasalahan yang akan kalian pecahkan. Nanti di video tersebut silahkan dicermati dan silahkan didiskusikan, kemudian dianalisa apakah jenazah pemulasaraan jenazah COVID-19 itu sama dengan pemulasaraan jenazah COVID biasa. Dan yang kedua, apakah pemulasaraan jenazah COVID-19 itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Mari kita simak videonya bersama. Pre-memory. Bu Uma sudah anggap cukup nggih untuk penampilan dari video tersebut, dan Bu Uma persilahkan kepada masing-masing kelompok untuk bisa mempresentasikannya. Kelompok 1 ada Bu Tri Mulatsih, kelompok 2 yang diketuai oleh Mas Mahruj, dan kelompok 3 diketuai oleh Bu Sayyidah. Sekarang Bu Ma persilakan kepada kelompok 1 Bu Tri Mulatsih untuk bisa mempresentasikan hasil dari analisa memandikan dan mengkafani jenazah COVID-19. Silakan Mbak Tri. Ya, Bu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok 1, yaitu tentang memandikan dan mengkafani jenazah COVID-19 sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama, jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Yang kedua, petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak ada, maka ditayamumkan. Kemudian yang keempat, petugas membersihkan najis jika ada sebelum memandikan. Yang terakhir, petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air saja, Bu. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Lanjut ke kelompok 2, silakan mempresentasikan Mas Mahruj, perwakilan dari kelompok 2. Ya, Bu. Dari kelompok kami terkait membandikan dan mengkafani jenazah COVID-19 sesuai fatwa MUI, yaitu nomor 1, mengusap dan kedua tangan jenazah minimal sampai pergelangan dengan kuku. Kemudian yang nomor 2, untuk kepentingan melindungi diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD. Oke, terima kasih dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang sudah bersedia mempresentasikan hasil dari dari
video tersebut. Oke. Untuk selanjutnya, coba Bu Uma ulas kembali untuk materi yang kita bahas pada pagi hari ini tadi. Apa saja anak-anak? Ada 4 komponen yang harus dipenuhi dalam perawatan jenazah. Coba disebutkan. Apa saja, Bu Sayyidah? Ada 4 komponen. Selain memandikan, mengkafani, kemudian sholatkan, ya, yang terakhir ada menguburkan. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Untuk tugas yang Ibu berikan untuk pertemuan selanjutnya, silahkan kalian meresum dari materi yang telah disampaikan Bu Umah pagi hari ini, kemudian dibuat PowerPoint, nanti bisa di-share di classroom ya anak-anak ya. Bisa ya anak-anak ya? Oh ya, oke. Untuk tugas sudah selesai. Selanjutnya Bu Umah menyampaikan materi yang akan kita bahas di minggu depan, yaitu tentang mensolatkan dan menguburkan jenazah. Demikian materi yang dapat Bu Umah sampaikan pada pagi hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.